Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kalian berada dalam kondisi yang sehat ya. Teman-teman semuanya, masih ingat gak sih tentang pelajaran fisika yang kita lakukan minggu kemarin? Tentu masih ingat ya. Nah, untuk mengingat kembali pelajaran minggu kemarin, coba perhatikan tayangan berikut. Di sini ada mobil yang bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan. Nah, pertanyaannya nih, kira-kira mobil tersebut melakukan gerak apa? Dan bergeraknya di sumbu apa? Iya, tepat sekali. Mobil bergerak pada sumbu X dengan gerak GLB, gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena mobil bergerak pada bidang horizontal dan jenis geraknya adalah gerak lurus beraturan. Karena kecepatannya selalu konstan. Bagaimana kalau tayangan berikut? Ketika sebuah apel dilemparkan ke atas dan kembali ke bawah, kemudian dilemparkan lagi dan kembali ke bawah lagi, pada sumbu apa apel itu bergerak? Dan jenis geraknya kira-kira gerak apa ya? Tepat sekali, apel bergerak pada sumbu Y atau sumbu vertikal, sedangkan jenis geraknya adalah GLBB. Kenapa? Karena ketika apel bergerak vertikal, maka kecepatan awal apel akan dipengaruhi oleh medan gravitasi, sehingga dia memperoleh kecepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Teman-teman semuanya, kalian pasti suka olahraga ya? Kalian pasti nggak asing lagi dengan olahraga ini. Ya, olahraga ini namanya adalah olahraga bola basket. Sekarang coba perhatikan gerak bola yang dilempar oleh anak-anak itu. Kira-kira bentuk lintasan dari bola itu seperti apa ya? Kemudian bola itu bergerak pada sumbu apa? Nah, teman-teman semuanya, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang gerak parabola. Langsung kita mulai ya. Untuk mengetahui bentuk lintasan dari bola basket tadi, mari kita coba perhatikan tayangan berikut. Nah, wanita tersebut sedang bermain bola basket. Kemudian, ia melemparkan bolanya ke dalam ring basket. Seperti ini. Untuk memudahkan kita mengetahui bentuk lintasannya, mari kita beri suatu bidang kartesius, yaitu di sumbu X dan di sumbu Y. Sekarang mari kita perhatikan sekali lagi. Nah, dari gerakan tadi, kita dapat ketahui bahwa bentuk lintasan dari bola basket adalah melengkung seperti ini. Ketika bola basket dilempar, maka posisi di sumbu X dia akan berubah dan posisi di sumbu Y juga akan berubah. Sehingga bola basket tersebut bergerak di dua sumbu, yaitu sumbu X dan di sumbu Y. Sehingga lintasannya berbentuk melengkung seperti itu. Maka kita dapat simpulkan lintasan dari bola basket yang dilempar adalah berbentuk garis melengkung. Kira-kira kenapa ya kok bola basket yang dilempar tadi lintasannya bisa melengkung? Mari kita analisis bersama-sama. Ketika bola basket dilempar, dia akan membentuk lintasan yang melengkung seperti itu.
Nah, saat bola basket itu dilempar, maka bola basket itu memiliki kecepatan yang arahnya miring seperti ini. Kita namakan dengan V0, yaitu kecepatan awal. V0 ini akan membentuk sudut dari sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Sudut ini biasanya diberi simbol theta. Sudut ini dinamakan dengan sudut elevasi. Nah, karena kecepatan bola basket itu miring, seperti ini, maka menurut analisis vektor, kita akan proyeksikan kecepatan awalnya ini di sumbu X dan sumbu Y. Sehingga kita peroleh V0X dan V0Y seperti ini. Nah, sekarang kita tahu bahwa bola basket tersebut memiliki dua komponen kecepatan, yaitu di sumbu X dengan kecepatan awalnya V0X dan di sumbu Y dengan kecepatan awalnya V0Y. Mari kita perhatikan sekali lagi pada sumbu Y. Bola basket bergerak naik, kemudian turun seperti ini. Ketika bola basket naik, kecepatannya akan melambat. Dan ketika bola basket turun, kecepatannya akan bertambah. Hal ini dikarenakan oleh percepatan gravitasi, sehingga pada sumbu Y, gerak bola basket adalah gerak lurus berubah beraturan. Sekarang bagaimana untuk sumbu X? Nah, ketika bola basket bergerak di sumbu X seperti itu, maka kecepatan V0X-nya tidak akan berkurang ataupun bertambah. Karena tidak ada percepatan yang bekerja pada sumbu X tersebut. Sehingga kecepatannya selalu bernilai konstan dan geraknya menjadi gerak GLB. Hasil perpaduan antara gerak sumbu Y dan gerak di sumbu X ini yang nantinya akan membentuk lintasan parabola seperti ini. Baiklah teman-teman semuanya, dari hasil analisis tersebut kita tahu bahwa ketika bola basket dilempar seperti ini, maka bola akan menempuh lintasan yang bentuknya melengkung dan bergerak di sumbu X serta di sumbu Y. Nah, sehingga dari hasil analisis ini dapat diketahui bahwa gerakan bola basket yang dilempar seperti itu akan membentuk yang namanya gerak parabola. Nah, gerak parabola itu apa sih? Nah, gerak parabola itu merupakan gerak benda yang memiliki lintasan seperti parabola atau melengkung dan merupakan perpaduan dari gerak benda pada sumbu X atau gerak lurus beraturan dan pada sumbu Y atau gerak lurus berubah beraturan yang terjadi secara bersamaan. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang kecepatan benda. Kita tahu bahwa kecepatan awal dari bola basket yang dilempar tadi adalah sebesar V0 yang arahnya membentuk sudut theta dari sumbu X. Sehingga ketika diproyeksikan kecepatan awalnya menjadi V0X di sumbu X dan V0Y di sumbu Y. Nah, berdasarkan analisis vektor, ketika benda memiliki kecepatan miring seperti ini, maka benda akan memiliki dua komponen kecepatan, yaitu di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, kira-kira nilai dari V0X dan V0Y itu berapa ya? Kan yang diketahui hanya V0 dan sudutnya saja. Nah, untuk mencari V0X berarti nilainya sebesar V0X cos theta. Mengingat kembali pembelajaran di vektor, ketika suatu vektor itu diproyeksikan mendekati sudutnya, berarti dikalikan kosinusnya.
maka akan diperoleh rumus yaitu V0x sama dengan V0 cos theta. Sedangkan untuk V0y berarti V0x sama dengan sin theta. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai komponen kecepatan dari bola basket tersebut. Pertama, di sumbu X. Nah, pada sumbu X tadi berlaku yang namanya GLB, gerak lurus beraturan, sehingga kecepatannya selalu konstan. Maka kecepatan di sumbu X-nya atau di Vx-nya itu selalu bernilai V0x atau bernilai V0x. Sehingga kita peroleh Vx sama dengan V0 cos theta. Nah, kecepatan ini selalu bernilai sama di semua waktu. Karena pada sumbu X, benda bergerak gerak lurus beraturan atau GLB. Kemudian di sumbu Y, ketika di sumbu Y berlaku gerak lurus berubah beraturan, maka Vy sama dengan V0Y minus AT. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih kok minus? Ya, karena ketika awal dilempar bola akan bergerak naik sehingga percepatan akan melawan arah gerak bola. Nah, kita masukkan nilai V0-nya sehingga diperoleh Vy sama dengan V0 sin theta. Kemudian percepatannya kita ganti menggunakan percepatan yang bekerja pada peristiwa tersebut, yaitu peristiwa gravitasi, sehingga diperoleh minus gt. Nah, karena kecepatan memiliki dua komponen, maka bisa menuliskan menggunakan vektor, di mana V sama dengan Vx, Vy atau kecepatan di arah sumbu X dan kecepatan di arah sumbu Y. Kemudian untuk mencari besar atau nilainya tinggal kalian mencari resultan dari Vx dan Vy-nya. Setelah kita membahas tentang kecepatan benda, kita akan membahas mengenai persamaan posisinya atau komponen posisi. Ketika bola basket dilemparkan ke atas, maka bola akan menempuh jarak ke kanan dan juga menempuh jarak ke atas atau tinggi. Nah, pada sumbu X kita namakan dengan jarak atau jangkauannya. Pada sumbu X karena terjadi GLB, maka berlakulah persamaan X sama dengan V0x dikali T. Dengan V0x adalah kecepatan mula-mula pada sumbu X. Kita masukkan sehingga diperoleh X sama dengan V0 cos theta dikali T. Ini merupakan persamaan yang digunakan untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak parabola pada sumbu X-nya atau sumbu horizontalnya. Lalu untuk sumbu Y-nya bagaimana? Nah, untuk sumbu Y atau tinggi yang ditempuh pada benda, maka kita gunakan persamaan yaitu Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah AT kuadrat. Kemudian kita masukkan V0-nya sehingga Y sama dengan V0 yaitu V0Y sin theta dikali T dikurang setengah percepatan yang bekerja adalah percepatan gravitasi sehingga setengah GT kuadrat. Nah, persamaan ini adalah persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung tinggi tertentu atau tinggi di saat tertentu. Sedangkan posisi benda pada titik awal kita dapat gambarkan dengan sistem koordinat faktor seperti R sama dengan X, Y. Baiklah teman-teman semuanya, untuk memperjelas tentang konsep gerak parabola ini, mari coba kita terapkan dalam contoh soal. Soalnya seperti ini. Ani sedang bermain bola basket. Ani melempar bola basket dengan kecepatan 10 meter per sekon. Membentuk sudut elevasi 53 derajat. Tentukan jarak, tinggi, dan kecepatan waktunya saat 1 sekon. Pertama-tama, kita tuliskan dulu yang diketahui.
Pertama, kecepatan awalnya atau F0-nya yaitu 10 meter per sekon. Kemudian, theta atau sudut elevasinya 53 derajat. Kemudian, waktunya 1 sekon. Selanjutnya yang ditanya adalah pertama, posisinya yaitu jarak dan tingginya. Kemudian, kecepatan benda saat 1 sekon. Pertama, untuk mencari jarak. Ingat, jarak yang dimaksud adalah jarak yang ditempuh pada sumbu horizontalnya. Maka kita gunakan persamaan untuk yang sumbu horizontalnya yaitu X sama dengan F0 cos theta kali T. Kita masukkan angkanya berarti X sama dengan 10 cos 53 derajat dikali 1. Sama dengan 10 cos adalah 0,6 dikali 1. Sehingga kita peroleh 6 meter. Selanjutnya kita menghitung tingginya. Tinggi kita menggunakan persamaan yang bagian gerak vertikalnya atau GLBB. Sehingga kita peroleh Y sama dengan F0 kali sin theta kali T dikurang setengah GT kuadrat. Kita masukkan angkanya sehingga diperoleh 10 kali sin 53 derajat dikali 1 dikurang setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Sehingga kita peroleh 10 kali 0,8 dikali 1 dikurang setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Sehingga hasilnya kita peroleh 8 dikurang 5 yaitu 3 meter. Nah, jadi posisi bendanya ada di jarak 6 meter dan tingginya 3 meter. Kita lanjutkan. Untuk komponen kecepatannya, kita harus menghitungnya di dua sumbu, yaitu sumbu horizontal atau Vx-nya dan sumbu vertikal atau Vy-nya. Pertama, untuk kecepatan horizontalnya atau Vx-nya, kita gunakan persamaan Vx sama dengan V0 cos theta. Sehingga kita masukkan angkanya berarti 10 kali cos 53 derajat. Tadi 10 kali 0,6. Sehingga diperoleh 6 meter per sekon. Selanjutnya, kecepatan di arah vertikalnya atau Vy-nya. Kita gunakan persamaannya yaitu Vy sama dengan V0 sin theta dikurang G dikali T. Sehingga dimasukkan angkanya berarti 10 kali sin 53 derajat dikali 10 dikali 1. Sehingga diperoleh 10 kali 0,8 dikurangi 10 dikali 1. Sehingga diperoleh 8 dikurangi 10. Sehingga hasilnya menjadi minus 2 meter per sekon. Tanda minus ini berarti bendanya sudah mulai bergerak turun. Nah, untuk bernilai kecepatan sendiri atau resultannya, kita gunakan persamaan ini, yaitu V sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sehingga kita masukkan angkanya menjadi V sama dengan akar 6 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. Sehingga kita peroleh V sama dengan akar 36 ditambah 4. Sehingga kita peroleh V sama dengan akar 40, yaitu V sama dengan 2 kali akar 10 meter per sekon. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang gerak parabola? Baik, kalau tidak kita lanjutkan ya. Teman-teman,
Sampai di sini, apakah sudah paham tentang gerak parabola? Baik, untuk gerak parabola, selain dari bola basket yang dilemparkan, masih banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan benda yang menerapkan prinsip gerak parabola, contohnya adalah gerak bola yang ditendang oleh pemain sepak bola, gerak rudal yang ditembakkan oleh kapal selam, gerakan dari motor cross, dan gerakan bola yang dipukul oleh pemain baseball. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran gerak parabola pertemuan pertama ini cukup sekian dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan kedua. Untuk kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.